Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih. Iya. Jadi pada saat ini saya mengucapkan terima kasih karena Ibu boleh meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu? Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jika saya merasa tidak ada melanggar hukum, berarti permasalahan itu saya anggap dilema etika. Dan sebaliknya, jika ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut adalah bujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu mengkaji baik buruk dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, merenungi sendiri permasalahan tersebut. Kedua, mendiskusikan dengan teman yang dianggap dapat memberi solusi. Ketiga, mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama serta apakah dapat dipertanggungjawabkan kelak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik? Serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika itu masih ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya akan segera menyelesaikannya. Namun, jika itu terlihat rumit atau saya perlu mengumpulkan data atau fakta-faktanya terlebih dahulu, saya akan menyelesaikannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil, apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika. Saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan tidak merugikan pihak yang lain dan untuk kebaikan bersama. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat dan bahagia. Iya. Pada saat ini saya
mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena boleh meluangkan waktu untuk saya melaksanakan wawancara terkait pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, bisa Pak? Bisa. Ya. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi kalau sebagaimana dikatakan untuk bujukan moral itu saya sebagai kepala sekolah itu tetap integritas untuk menyelesaikan tugas itu, terutama tentang dilema etika. Karena dilema etika itu suatu tugas kerja tanggung jawab yang harus dilaksanakan, jadi harus dikerjakan. Dan yang menyulitkan di dilema etika ini bahwa yang akan dipilih dua-dua benar. Jadi saya kira untuk pengambilan kepentingan ini memang sangat-sangat rumit, tapi ya syukur bisa terlaksana semua dengan baik. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi di dalam mengambil keputusan saya selalu berdasarkan data dan fakta. Nah ini berkaitan dengan kasus ini, maka kita lihat fakta dan data itu mana yang harus yang lebih dulu. Sebab ada yang mendesak, ada yang penting. Jadi yang diutamakan yang mendesak atau dibutuhkan dalam tempo yang lebih dulu dari yang satu. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang harus saya itu pertama itu berdasarkan prinsip pribadi saya. Itu pertama, baru kedua berdasarkan literatur yang ada berkaitan dengan dilema ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling pokok itu apa? Dilema ini ya kita mengatasi itu selalu berdasar aturan, baru prinsip, itu menjadi dasar utama untuk melaksanakan itu. Dalam melaksanakan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau itu kegiatan sama-sama benar, waktu yang bersamaan. Walaupun waktu bersamaan, kita lihat mana yang memang mendesak dibutuhkan oleh guru. Semua penting, tapi menggaluhkan yang mendesak. Sesuai skala prioritas. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi kalau mengatasi itu ada yang langsung diselesaikan, ada yang tidak langsung. Nah, ada yang dilema itu boleh ditunda. Nah, kalau boleh ditunda, maka kita selalu memakai prinsip saya dari dulu. Yang pertama itu merencanakan. Nah, kita merencanakan dulu, baru merencanakan kita laksanakan. Setelah pelaksanaan itu kita bikin sama dengan kontrol. Nah, setelah kontrol, dari kontrol kita evaluasi ini yang harus dilaksanakan, maka bikin tindak lanjut. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagaimana kita katakan tadi, ya dari literatur, dari pengalaman, baru ke sekolah di SPG itu. Jadi bukan cuma terbatas pada satu orang, lebih dari satu. Dari semua yang telah Bapak sampaikan,
Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau kita karena dari dulu kita prinsip utama itu integritas, yang benar itu benar, maka ya di dalam mengambil keputusan saya enjoy saja, bahagia saja. Ya, karena saya selalu berpikir kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Jadi masalah ini selama ini masalah-masalah seperti itu ya kebetulan seizin Tuhan tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah karena pengkajian itu berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sekedar asumsi saja. Ya, demikian Bapak, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan tadi, dan semoga kita bisa jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sangat-sangat bersedia. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama.